Terima kasih Pak atas waktunya. Oh iya. Saya diberikan kesempatan untuk menggali pengalaman Bapak sebagai bahan belajar saya di masa depan ini Pak. Iya. Selain untuk pemenuhan tugas juga ini adalah kesempatan Pengalaman. emas bagi saya karena pembelajaran terbaik itu dari pengalaman. Maka saya berniat untuk menggali pengalaman yang sudah Bapak alami sebagai referensi saya di masa depan. Iya. Gimana Pak kabar? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Dengan situasi sekolah sekarang kita sedang ujian ini Pak. Iya. Kita rileks aja. Memang udah rutinitas kan tahunan. Tidak ada hambatan yang berarti lah. Alhamdulillah, tidak ada. Pak, kalau kita nih Pak, saya sebagai guru, Bapak sebagai kepala sekolah, kita berrekan ini kan baru hitungan bulan ya Pak. Baru hitungan bulan, belum genap, belum ulang tahun kita nih Pak. Belum setahun ya? Belum. Tapi pasti kan perjalanan Bapak sampai pada tahap hari ini tuh udah panjang sekali. Bapak pertamanya itu perjalanan menjadi kepala sekolah itu sejak kapan? Tahun 2014 Mbak. Saya panggil Mbak pula ya. Tidak apa-apa ya. Saya senang Pak. Masih muda kan. Kalau Ibu saya sedih Pak. Jadi saya diangkat sebagai pengelola. 2018 Juli itu suruh mengelola atau merintis sekolah baru di SMP di Tanjung Hulu Timur juga ini, SMP 26. Dari belum ada gedung itu sampai waktu itu masih dititipkan di SMP 14. 1,5 tahun baru gedung itu jadi. Baru sekitar setengah tahun menepati gedung udah dibagus-baguskan lah di ini aksesorisnya lah, kelengkapannya, sarana prasarana, dipindah menyeberang ke SMP 6. SMP 6 notabene sekolah yang alhamdulillah besar, rombelnya 21 ya, di Jalan Purnama. 2 tahun di sana, ditengahkan lagi di SMP 11 yang alhamdulillah notabene sekolah yang peringkatnya agak lumayan lah ya. Kalau waktu UN itu SMP 11 itu ada 4 besar lah gitu. Habis itu kemarin dari tahun 2018 itu ke SMP 2018 sampai 2022. Itu baru diseberangkan ke sini di SMP kita ini. SMP 4 saya juga enggak terpikir gitu. Meloncat lagi ke sini ya. Dan sekolah kita ini kan notabene pengelolaan sekolahnya siswanya lumayan kayaknya harus ekstra gitu ya. Itu pengalaman. Jadi udah selama 9 tahun ini kami sudah beberapa sekolah ini dari 26, 6, 11, 4 sekolah. Masing-masing dengan karakter yang berbeda-beda tentunya. Bagaimana Pak rasanya menjadi kepala sekolah? Wah. Ya kalau guru kan hanya murid nih Pak. Iya, kalau kepala sekolah kan makhluk hidup dan tak hidup semuanya. Itu yang ada keluh kesahnya ya. Iya Pak. Semua kita syukuri aja, ada sisi baiknya, ada sisi ada sisi enaknya, ada yang tidak enak. Kita pandang dari sisi yang enak aja. Kita ini sebuah anugerah, kita diberikan amanah ya. Cuman amanah yang sudah diberikan itu kan kita harus secara maksimal mengemban amanah. Bagaimana kita bisa menjalankan tupoksi sebagai kepala sekolah dengan maksimal, bisa berbuat mengembangkan pendidikan di sekolah itu. Itu yang beratnya di situ. Terus dari sisi anugerah, kalau
Ini sebagai anugerah saya, dikasih kepercayaan. Alhamdulillah berarti kan sudah dipercaya untuk menjadi kepala sekolah. Nah, itu kalau dari segi yang ideal berat. 8 standar itu harus secara maksimal kita laksanakan. Sedangkan satu standar pengelolaan aja, mengelola tadi itu siswa aja, siswa yang di sini yang 269 siswa itu punya karakter yang berbeda-beda. Itu baru aja tuh kalau 269 itu kelas 9 semua 869. Kan harus kita harus melayani dengan maksimal supaya sekolah kita itu kondusif, tidak ada masalah dari siswa, dari gurunya, supaya tidak ada pengkotak-kotaan. Kalau ada guru yang blok-blokan aja, berarti kami tidak bisa. Agen pendamai ya, Pak. Pemersatu juga. Itu tidak kondusif nanti. Nah, itu dari semua, dari masyarakat itu semua itu topoksi yang pengelolaan aja. Belum lagi kalau standar yang pembiayaan yang lebih menyita lagi. Mengelola dana keuangan bos yang selalu berganti-ganti tiap tahun. Itu yang kami membutuhkan energi pemikiran yang benar-benar terporsir. Karena apa? Salah pengelolaan, kita akan ini berhadapan dengan hukum. Kalau itu di keuangan. Karena yang mempertanggungjawabkan adalah kita Kemenkyu di pusat kan. Uang negara soalnya. Selisih 1 rupiah aja. Itu menjadi masalah. Itu keluh kesahnya lah. Saya jadi mikir ulang nih Pak, mau jadi kepala sekolah. Enggak harus gitu, harus semangat. Kita jalani semuanya. Semua harus bisa menjadi pengalaman kita gitu. Harus kita lalui. Sebelumnya kan saya pernah dengar cerita Pak, Bapak jadi guru. Iya. Guru di pedalaman lagi ya Pak ya. Oh iya. Kemudian setelah bertahun-tahun jadi guru, kemudian jadi kepala sekolah, tentu sama-sama di sekolah ya Pak. Betul. Tentu saja proses berpikirnya itu pasti berbeda ya Pak. Nah, apa nih Pak yang paling membedakan ketika jadi guru dengan jadi kepala sekolah? Oh iya, tentu saja cara pandang kita, sudut pandang, gimana cara memandang. Kalau jadi guru linear, kita hanya sesuai tupoksi jadi guru apa? Kalau sudah membimbing, mendidik, mengajar ke siswa, dengan tugas-tugas tambahan tertentu yang berdasarkan SK, aman lah kan. Tapi begitu kita diamanahkan menjadi kepala sekolah, tupoksi kepala sekolah yang 8 standar itu semua harus kita kuasai. Jadi kita analogikan gini, setiap kita berada di tempat yang lebih tinggi, itu pasti cara pandang kita pandangan kita semakin luas. Betul nggak? Betul. Nah, pandangan kita memandang yang luas tadi itulah yang menjadi yang harus kita pikirkan semua. Yang nampak di setiap pemandangan kita itu semua harus kita pikirkan. Realnya gini, kepala sekolah juga harus memikirkan gimana siswa itu dalam proses pembelajaran harus kondusif. Setiap kelas gurunya ada setiap hari, ada enggak. Gimana guru itu ngajar? Jangan-jangan ngajar hampir main HP. Jangan-jangan ngajar cuma bahas LKS. Jangan-jangan dia terlambat. Itu setiap hari kita memikirkan sampai ke sana. Efektif enggak guru-guru itu ngajar? Terus belum lagi itu bersih enggak WC-nya? Itu kepala sekolah ya Pak? Iya. Masya Allah. Gimana keakraban guru-guru? Gimana hubungan antara wali kelas dengan parenting? Ada sumbatan komunikasi enggak? Sampai
semua kita pikirkan. Nah itu sampai gimana kunci gembok di sekolah. Gimana anak kawan-kawan bisa meanukan apa itu IT. Nah, PMM-nya gimana? Proses untuk sampai bisa dilihat di kementerian itu. Progresnya gimana? Semua kita pikirkan. Nah, itu. Jadi judulnya kepala sekolah, berarti pekerjaannya pemantau juga, kebersihan juga, lengkap ya Pak ya? Iya. Waduh. Berarti memang untuk jadi kepala sekolah itu butuh kapabilitas yang cukup yang besar. Ideal gitu Mbak. Nah, tapi kita punya keterbatasan tertentu yang kita lakukan aja apa semaksimal kita. Selama menjadi kepala sekolah, tentu Bapak pernah mengalami situasi yang dilematis. Entah itu dilematis secara naluri ya Pak, Iya. atau dilematis secara peraturan. Pernah bagilah Pak pengalaman kepada saya apa yang terjadi dan bagaimana Bapak menanganinya. Ada pada saat kita dibenturkan ada benturkan kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sehingga kita akan menentukan keputusan sesuai dengan aturan misalkan. Tetapi di lain pihak itu di konteks dari siswa yang berkasus misalkan, itu juga benar. Tapi secara aturan juga benar. Di dua sisi inilah yang sama-sama benarnya ini. Kita menjadi dilematis di sini. Ya. Bagaimana Pak? Tahapan Bapak menyelesaikan hal-hal yang dilematis itu seperti apa Pak? Kalau saya sih Pak sekarang ini masih pendek gitu pikirannya. Mana yang mudah aja. Tapi kalau pemimpin kan katanya tidak boleh seperti itu ya Pak. Jadi gini Mbak, setiap kita menangani kasus itu jangan lupa kita harus sama-sama menggait tim ya. Jadi tim penanganan kasus itu kan di sekolah ini ada. Yang pertama adalah wali kelas, terus guru BK, terus kesiswaan, terus nanti ditambah lagi misalkan dengan guru. Nah itu selagi bisa itu kita bisa rangkul satu misi, insya Allah bisa apapun kasus yang besar itu bisa tertangani. Nanti endingnya akan baik lah gitu kan. Jadi prinsip komunikasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait ya Pak ya? Iya, betul. Kalau selama ini Pak dalam Bapak menangani kasus semua permasalahan ada Pak ya? Faktor apa yang Bapak anggap paling efektif menjadi penyelesaian permasalahan? Itu tadi. Jika tadi itu kerja tim itu sudah solid. Tadi saya katakan satu misi untuk mengembangkan sekolah, untuk menyelesaikan solusi-solusi permasalahan di sekolah. Itu satu. Yang kedua, prosedur penanganan kasus harus sudah dilaksanakan dengan benar. Itu. Kalau kita menangani kasus tetapi prosedurnya tidak dijalankan, yakin akan terjadi masalah nanti di akhir. Itu yang ini. Dua hal itulah ya. Prosedur itu harus sudah ada dulu ya? Harus. Kalau hal yang kadang-kadang menjadi batu sandungan gitu Pak, bagaimana? Itu salah satu prosedur yang tidak dilakukan atau misalkan kita bermasalah dengan siswa, tetapi kita tidak menangani dengan tuntas, misalkan siswa orang tua tidak dipanggil dengan prosedur pemanggilan yang sesuai, akhirnya nanti misalkan ujuk-ujuk ya
Nah, secara mendadak dipanggil sudah bermasalah konflik. Kalau itu masalahnya bukan insidentil ya, artinya kalau memang permasalahan itu sudah lama lah kita pantau, tetapi penanganannya aja yang menjadi kendala nanti. Jadi yang harusnya bisa segera malah jadi berkepanjangan. Betul, betul. Ada masalah baru nanti. Berarti kalau kita menyelesaikan masalah harus sesuai prosedur, kemudian tuntas. Tuntas. Ya, ada bukti fisik. Bukti fisik harus disiapkan. Itu harus. Sebagai data. Iya. Nah, kalau tidak ada bukti fisik, kita tidak kuat secara hukum. Bukti fisik harus kita lengkapi. Nah, itu. Biasanya Pak, ketika Bapak menemukan sebuah kasus yang dilematis, apakah Bapak menyelesaikannya pada saat itu terjadi atau Bapak punya jadwal tertentu dalam menyelesaikannya? Tidak tentu, Mbak. Jadi kasus itu kan tidak bisa kita prediksi ya. Kadang sekonyong-konyong datang gitu ya kan. Kalau kasus itu insidentil, itu harus ditangani segera. Nah, karena prinsip dari penanganan kasus itu ada prinsip kekinian. Jadi prinsip yang memang harus ditangani pada saat itu, di tempat. Karena kalau tidak segera ditangani akan meluas menjadi kasus-kasus yang lebih luas lagi. Sampai misalkan kalau pada saat tertentu itu tidak ditangani, nanti di luar bisa kelahi lagi atau menjadi viral lagi nanti di media sosial gitu kan. Nah, namun kalau kasus ini harus membutuhkan prosedur penanganan kasus yang berkelanjutan, itu baru bisa kita jadwalkan. Nanti misalkan ternyata ada orang tua yang belum bisa dipanggil pada hari itu, kita jadwalkan ulang. Tetapi pada saat itu paling enggak penanganan kasus di tempat tadi, kesegeraan tadi sudah bisa mengantisipasi atau meminimalisirkan potensi untuk kasus itu meluas itu sudah ditangani. Paling enggak tidak akan meluas lagi lah gitu kan. Dan itu langkah pertama dan itu memang harus bahwa kita itu benar-benar menangani kasus itu dan tidak disalahkan nanti. Toh kalau nanti misalkan memang prosedurnya harus dijadwalkan lagi karena prosedur itu harus dijalankan, nah kita jadwalkan. Nah itu mungkin gitu. Pak, saya punya satu pertanyaan ini agak di luar konteks sedikit, tapi begini Pak, Bapak kan pernah menjadi kepala sekolah di era medsos belum seperti sekarang. Sekarang medsos sudah sangat semua orang punya gitu Pak ya. Kalau dulu kan tidak. Gimana Pak perbedaan menjadi kepala sekolah sebelum apa-apa mudah viral, sekarang sedikit saja bisa viral? Itu benar-benar berbeda sekali di dalam kadang-kadang kekhawatiran kita ya. Karena pada saat kalau dulu belum ada yang tadi itu yang zaman IT ya, itu masih bisa ada potensi untuk menyebar itu lambat. Tetapi kalau yang sekarang apa-apa bisa disebarkan dalam jangka detik. Kalau ada masalah misalkan kita salah penanganan, dalam waktu seberapa detik dengan jempol kita atau jari kita aja nanti sudah fatal itu, sudah bisa kemana-mana. Itu yang perbedaannya kita harus mindsetnya untuk penanganan kasus di sekarang dengan di zaman dulu itu harus berubah. Kita harus benar-benar di sekarang ini hati-hati dan jangan salah prosedur. Harus itu lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Terakhir nih Pak, iya.
suatu hari nanti entah itu rezeki atau musibah bagi saya gitu Pak ya, tapi siapa tahu saya diamanahkan menjadi kepala sekolah. Iya, jangan musibah ya. Oh, jangan musibah ya, itu Pak, dianggap rezeki. Oh, rezeki. Siap, Pak. Pembelajaran apa yang bisa Bapak bagikan kepada saya sebagai referensi saya di masa depan? Oh ya, yang pertama kita sebagai kepala sekolah jangan sampai menangani kasus satu tidak melibatkan tim atau semua pihak yang terkait. Itu satu, karena komunikasi itu sangat komunikasi di intern, menjalin jejaring intern tim yang solid itu sangat-sangat membantu kita untuk meringankan beban kita juga. Karena kalau kita sendiri itu tanggung jawab kita itu lebih besar. Tetapi kalau tim yang merumuskan keputusan itu kita itu tenang. Kita di samping kita ada kawan-kawan kita, tim kita yang solid bisa mempertanggungjawabkan kebijakan kita, keputusan kita. Itu satu, lebih kuat. Nah, terus yang kedua itu jangan sampai semua keputusan itu tidak melalui prosedur yang sesuai dengan penanganan kasus itu. Terus yang ketiga kita nikmati bahwa sebuah keputusan atau penyelesaian kasus itu adalah sebuah pelayanan prima kita, pelayanan yang maksimal kita untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan di sekolah dengan catatan keputusan diambil berdasarkan keikhlasan kita, tidak emosi. Kita hanya berharap untuk membantu orang lain supaya bisa memutuskan untuk keputusan-keputusan di masa yang akan datang. Insya Allah kalau itu kita jalankan, segala permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah yang besar pun nanti endingnya akan menjadi enak. Insya Allah ya. Jadi semangat ya. Siap Pak, saya semangat. Oke, guru penggerak harus bisa berkomunikasi dengan warga sekolah dan bisa menggerakkan semua warga sekolah untuk menuju kebaikan, menjadi virus positif. Siap, selalu positif ya Pak. Terima kasih Pak atas inspirasinya yang iya. besar pada hari ini. Sama-sama. Bagi saya kesempatan menggali pengalaman dari Bapak ini sesuatu yang kayak vitamin booster gitu Pak bagi saya. Ya itu Cak yang bisa saya informasikan lah ya. Nah, itu menjadi pengalaman saya lah, mudah-mudahan menjadi inspirasi juga lah. Nah, sedikitlah pengalaman saya itulah. Harus sering-sering kayak gini Pak biar dapat pengalaman lain. Terima kasih. Makasih ya, semangat, sukses. Pengalaman saya kerjasama dengan Bapak ini kan mulai tahun 2014 nih Pak. Waktu itu Bapak udah jadi kepala sekolah. Nah, sebelumnya tuh Pak, kalau di total udah berapa tahun Bapak mulai jadi guru sampai kemudian jadi kepala sekolah? Saya mulai jadi guru tahun 1992. Saya baru lahir. 1992 bulan Juli. Iya, 92. Jadi waktu balik dari pondok saya langsung ngajar. Kita jadi guru, ketika jadi kepala sekolah, judulnya sih guru gitu ya. Tapi tentu kan ada kondisi-kondisi yang berbeda yang kita hadapi. Gimana Pak perbedaan yang paling kentara, yang paling terasa ketika menjadi guru dengan menjadi kepala sekolah sebagai pemimpin? Tentu beda. Kalau guru ya tugas pokok kita ya dalam proses pembelajaran. Tapi kalau kepala sekolah itu semua hal dia pikirkan. Nah itu. Sekarang itu ada pembatasan, paling tidak itu membuat
tugas itu jadi jelas gitu. Kalau dulu bisa jadi tidak jelas gitu. Apa dikerjakan Apa semua sampai ngisi air bak pun harus dikerjakan gitu. Nguras bak WC pun harus dikerjakan. Tapi ya itu bagian lah ya. Tugas pokok itu sebenarnya kepala sekolah tuh pertama utama tuh manajerial. Jadi manajemen sekolah itu tanggung jawab kepala sekolah. Semua kegiatan tuh harus di-manage dengan baik gitu kan. Bagaimana kepala sekolah bisa membagi tugas kerja itu kepada kawan-kawan rekan-rekan. Mendelegasikan tugas-tugas pokok kepala sekolah itu kepada kawan-kawan. Turunan dari kepala tata usaha, dari wakil kepala sekolah. Nanti dari tata usaha itu kan di bawahnya ada lagi wakil kepala sekolah, urusan kurikulum ada lagi di bawahnya, kesiswaan. Bahkan mestinya dia ada humas, ada sarpras. Nah, cuman kan pemerintah menetapkan wakil kepala sekolah itu bisa diakui kalau jumlah kelasnya 9 cukup 1 wakil. Oh gitu. Nah, kalau dia lebih dari 9 maka di dalam Dapodik bisa diakui 2 wakil. Ya kan? Sedangkan tugas itu kan bukannya masalah berapa jumlah rombelnya gitu. Pekerjaan itu harus dikerjakan. Ketika kepala sekolah hanya punya 1 wakil, sedangkan 4 ini kan jadi kurikulum, kesiswaan, humas, sarpras, ini kan banyak nih. Sehingga bisa jadi kalau sekolah hanya punya wakil kurikulum, kesiswaan, humas, sarprasnya mau tak mau kepala sekolah harus pegang. Ya kan gitu. Nah, jadi ribetnya jadi kepala sekolah itu memang banyak, ya kan. Ketika kita berarti ini kan kepala sekolah nih segala sisi Pak kan harus diperhatikan, termasuklah kesejahteraan secara ekonomi, kemudian termasuk juga psikologi rekan-rekan di sekolah ya Pak ya. Nah tentu dalam berapa tahun, puluhan tahun Bapak memimpin, pasti ada situasi yang ada konflik gitu ya Pak ya. Cobalah Bapak ceritakan satu kepada saya, satu pengalaman yang membuat Bapak ini dilematis, entah itu secara aturan, ini kok diikutkan aturan, ini tak diikutkan salah, atau secara perasaan. Iya. Oh itu sering. Setiap tahun tuh pasti ada masalah-masalah seperti itu, baik itu soal kesiswaan, soal guru, ataupun kita bersama dengan atasan kita di yayasan misalnya, atau dinas pendidikan, atau bahkan kepada masyarakat. Itu tadi ya, yang satu kan manajerial ya, kemudian supervisi, itu dah sekolah pastilah, kepala sekolah ya. Ada satu lagi itu kewirausahaan. Tugas pokok ini 3 sebenarnya. Satu ini kewirausahaan. Dulu saya memahami kok kewirausahaannya sekolah punya usaha ya tuh. Tapi bukan itu maksudnya. Yang disebut dengan kewirausahaan itu, kepala sekolah itu tidak boleh putus asa. Itu maksudnya, tidak boleh putus asa. Pantang menyerah. Harus bisa mencarikan solusi terhadap semua masalah. Itu bagian dari tugas pokok kepala sekolah. Jadi kalau ada masalah, kepala sekolah lari dari masalah, itu dia meninggalkan tugas pokoknya. Tugas pokok. Itu bukan tugas sambilan. Nah, gitu ya, tugas pokok tuh. Jadi salah satu dilema misalnya, satu contoh. Misalnya dalam proses pembelajaran, hampir semua lembaga ya, terutama sekolah, yang paling banyak itu kaum perempuan. Guru perempuan lebih banyak daripada guru laki-laki. Iya kan? Hampir semua. Perempuan menguasai dunia. Menguasai dunia gitu. Salah satunya itu. Jadi jangankan dari TK, udah full perempuan lah kan gitu. SD lebih banyak gitu kan. SMA pun gitu lebih banyak guru perempuannya. Di antara mereka itu yang punya keluarga, sudah punya keluarga. Ya kan? Saya sendiri merasakan dan bagaimana ketika seorang istri itu, dia punya tanggung jawab yang besar loh. Dia harus mengurus rumah tangga, dia harus bertanggung jawab terhadap rumahnya, mengurus suami, anak-anaknya gitu kan. Sementara dia juga sebagai guru yang harus menjalankan tugas pokok sebagai guru, ya kan. Kalau ASN terutama itu berat sekali. Karena ASN itu ketika dihadapkan 2 pilihan itu, dia tidak boleh meninggalkan tugas kerjanya. Itu sampai pensiun.
60 tahun. Nanti udah tua 60 baru mengabdi kepada rumah kan gitu. Allah, panjang umur. Kalau panjang umur kan gitu. Nah, ketika misal contoh ya, ada guru yang dia sakit, ya kan? Kalau dia sakit itu udah maklum ya. Kalau anaknya sakit, bahkan tuh kadang-kadang hari ini dia izin karena dia sakit. Nanti berikut besok dia izin karena anaknya sakit. Kemudian berikut banyak alasan-alasan yang memang, dan itu real kok, itu bukan bohong ya. Saya yakin tidak mungkin guru itu berbohong. Dan memang kita tahu keadaan mereka seperti itu ya kan. Sedangkan sekolah ini juga anak harus ada penanggung jawab gitu kan. Dua anak ini kalau sering-sering ditinggal kan masalah nih. Maka saya biasanya ngambil sikap itu, kadang saya panggil ya kan. Yang saya panggil itu hanya motivasi ya. Saya bilang saya tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah. Saya harus bisa menjaga kegiatan sekolah ini harus berjalan dengan apa adanya. Terutama tanggung jawab saya adalah anak-anak nih. Orang tua nitipkan anaknya ke sekolah nih, ya kan? Terutama kepada kepala sekolah. Ketika anaknya sekolah sini, anaknya tidak diajar atau sering ditinggal kelas, itu kan berarti masalah. Ya. Sedangkan kita juga memahami guru ini, ya kan? Dia punya tanggung jawab juga. Maka biasa secara lembut saya sampaikan, tolonglah bisa diaturlah sebagaimana kalau seandainya ditinggalkan, ya janganlah sering-sering, gitu kan. Alhamdulillah kalau sekarang tuh sebenarnya ada solusi, ya kan, dari rumah guru bisa ngajar. Iya, betul. Dengan daring gitu kan bisa ada solusi. Kalau dulu kan enggak ada. Jadi masa Covid tuh besar juga hikmahnya. Nah, Covid itu besar hikmahnya. Guru diberikan pengalaman bisa ngajar dari rumah. Ya kan? Nah, sehingga kalau sekarang itu ketika guru tidak bisa datang tuh saya minta. Yang kemarin ini pun waktu anak-anak ujian. Kelas 12. Kelas 12 ujian kan. Anak kan biasanya libur. Tapi kemarin karena anak udah sebelumnya banyak libur, saya bilang tidak usah libur, tetap sekolah. Tapi belajarnya daring. Nah, kebetulan juga memang ruang kelasnya kurang. Sedangkan kebutuhan anak harus belajar. Nah, maka kemarin itu guru tetap ngajar tapi daring. Anak di rumah, guru di sekolah atau di rumah terserah, yang penting ada proses belajar. Nah, kemudian ketika ada juga yang memang biasanya himbauan atau pertimbangan yang kita sampaikan terhadap ini loh kewajiban sekolah, kadang-kadang tidak juga dapat jalan keluar yang baik karena tetap keadaannya seperti itu. Biasanya sanksi yang saya kasihkan itu sebenarnya bukan sanksi juga ya, tapi itulah bentuk tanggung jawab kepala sekolah. Kalau itu dibiarkan terus-menerus kan jadi masalah. Biasanya dikurangi jam ngajarnya. Nah, gitu kan. Jadi yang mungkin gurunya dulu punya jam ngajarnya untuk mata pelajaran tertentunya sekian. Nah, berikutnya kita bagi ya sekian. Kalau ibu-ibu itu biasa sering terlambatnya karena kalau di jam awal ya kita geser untuk jam-jam siang supaya pagi-pagi dia bisa ngurus rumahnya. Tapi biasanya ketika dikurangi jam ngajar itu ada memberikan efek seperti jerak gitu ya. Nah, kan, oh ini kalau gini kan nanti penghasilannya jadi berkurang gimana nih, ya kan. Nah, maka tahun berikutnya biasa dia udah mulai ingin gimana caranya berusaha keras lah untuk bisa mengatasi masalah itu. Salah satu contoh lah. Nah, jadi kita memahami kebutuhan guru, tapi sekolah juga punya kewajiban harus memenuhi hak-hak anak. Jadi bagaimana dua-duanya harus berjalan. Yang sering sih seperti itulah yang setiap tahun. Jadi lebih mengutamakan menjaga komunikasi gitu. Iya, ya, betul. Nah, kalau kasus yang bentrok dengan peraturan atas gitu, pernah nggak Pak? Peraturan dari dinas. Kalau kami guru tuh paling bentrok di peraturan kenaikan kelas biasanya Pak ya. Secara aturan anak ini tak boleh naik kelas, tapi secara kemanusiaan dan kita kan ngelihat sikap sayang deh nih kalau naik kelas ada potensi itu. Kalau kami guru, tentu kalau kepala sekolah lebih rumit lagi masalahnya. Iya. Itu bagaimana Bapak menghadapi kasus yang seperti itu? Saya biasa justru saya itu yang kalau dalam rapat kenaikan kelas ya contohnya. Saya malah mempertimbangkan begini. Saya sampaikan contohnya, seandainya anak ini lulus lah ya nak, atau anak ini keluar dari sini. Ketika dia masuk ke bursa kerja, kan, misalnya dia kelemahan di bahasa Inggrisnya,
sedangkan pusat kerjanya dia hanya kerja di jaga toko di Ramayana kan gitu, hanya berdiri kan. Ya bahasa Inggrisnya pun mungkin tak dipakai, geografinya tak dipakai, kan gitu. Adalah Bu. Udahlah gitu kan. Nah, lulus kan ya lah atau dibantu lah. Kadang kita tuh mempertimbangkan lebih banyak ke situ. Selain itu, anak-anak itu seperti kurikulum merdeka itu kan. Yang perlu diperhatikan oleh guru itu adalah kesiapan anak belajar kan gitu. Jadi yang disebut dengan apa? Diferensiasi, ya kan? Belajar diferensiasi itu kita harus mendata dulu. Guru itu berkewajiban, termasuk kepala sekolah. Kepala sekolah itu harus punya data yang cukup akurat gitu, terutama untuk data anak-anak, kesiapan anak tuh kan anak-anak dari rumahnya macam-macam. Ada yang dari rumah tuh dia udah mau ke sekolah dah masalah, ya kan? Motor hanya satu, gitu. Dipakai juga bapaknya kerja, ngantar emaknya kerja, atau perlu emaknya belanja, kakaknya kuliah. Nah itu ya kan gitu. Kemudian anak itu pasti hari-hari terlambat, gitu kan. Ya kan, mungkin Bu FC dah pernah lah ya, enggak merasakan itu kan, dihukum anak menghitung sampahnya berapa 1 sampai 10. Nah, itu kan masalah juga kan ya. Tapi itulah tadi pertimbangan bagi saya pertimbangan bukan hanya saat itu gitu. Tapi bagaimana pertimbangan kepentingan anak untuk kedepannya, ya kan? Kemudian bagi sekolah kedepannya, swasta mungkin beda dengan negeri. Ketika swasta kita bisa memberikan solusi-solusi terhadap masalah anak, mungkin itu jadi kesan baik bagi anak. Oh, sekolah sini tuh enggak gitu kok. Walaupun kita punya masalah ini, ketika orang tua dipanggil, sekolah itu bagaimana mencarikan solusi gitu kan, masalah gimana. Kalaupun enggak bisa diatasi, terlambat ya janganlah terlalu sering, atau janganlah terlalu lama terlambatnya, 5 menit, 10 menit masih dalam toleransi lah ya kan. Nah itu jadi biasanya pertimbangannya bagaimana mencari solusi yang terbaik lah gitu kan. Tidak menyebabkan sekolah itu melanggar aturan yang ada, ya kan? Tetapi tidak juga anak itu diberikan kelonggaran yang terlalu longgar sehingga dia bisa jadi dimudah-mudahkan gitu kan. Nah, jadi anak nyaman, integritas sekolah tetap terjaga. Win-win solution. Win-win solution. Dari semua masalah-masalah yang pernah Bapak hadapi nih Pak, pasti Bapak punya jurus tuh. Punya hal-hal yang menurut Bapak paling efektif dalam mengambil keputusan gitu Pak. Apa jurus utama Bapak yang paling jos lah Bapak? Saya kira komunikasi. Komunikasi yang paling utama. Karena kalau sesuatu tidak dikomunikasikan belum tentu kepala sekolah tahu persis masalah. Nah, kalau udah dikomunikasikan, tahu masalahnya, tahu latar belakangnya, barulah bisa dicarikan solusi. Saya kira jurusnya tuh jurus yang ampuh, bukan punya jurus yang ampuh, tapi prosedur yang harus dijalankan, yang sesuai gitu kan, yang sehingga tidak merugikan satu atau pihak lain. Saya kira itu ya. Komunikasi. Karena sekolah ini bukan milik pribadi, ya kan? Sekolah ini adalah lembaga yang di situ ada banyak orang. Sekolah terutama swasta harus ada siswa. Tidak ada sekolah kalau tidak ada siswa. Ada siswa kalau gurunya ada juga tidak jalan kan gitu. Jadi semuanya terlibat. Kalau hal yang menurut Bapak paling membebani perasaan yang jadi tantangan lah ketika Bapak lihat nih masalah di instansi Bapak, tentu kan Bapak kunci penyelesaiannya gitu. Tantangan yang paling berat ketika harus menyelesaikan itu apa Pak? Swasta itu yang paling berat adalah di awal tahun ada enggak siswa daftar? Swasta itu ya. Kalau negeri itu malah diseleksi, ada banyak yang tak lulus kan gitu. Swasta, terutama yang terasa itu tahun-tahun sekarang ini setelah Covid itu. Ketika swasta tak dapat siswa, udah habis lah masalahnya. Tidak ada solusi lain tuh. Ya kan? Tingkat SMA cukup banyak loh sekarang sekolah yang tutup loh. Gara-gara tak dapat siswa. Terutama daerah. Tidak dapat siswa. Diterapkannya zonasi gitu kan. Nah, maka sekolah-sekolah tertentu banyak justru ada tempat tertentu yang di situ dikelilingi sekolah negeri tak dapat siswa tuh. Ya kan? Kalau dapat siswa,
Janganlah sampai banyak kelasnya kan. Misalnya hanya dapat 2 kelas, ya 1 kelas pun misalnya, tapi kelasnya full gitu ya. Apapun masalah sekolah itu bisa terselesaikan. Tapi ketika ini darah nih, uang itu darah usaha kan gitu. Sekolah ini kan kalau swasta sama dengan perusahaan. Ketika itu tidak ada modalnya, mau bergerak pakai apa kan gitu. Kecuali kita punya donatur besar, sekolah punya unit usaha, ada tak ada siswa masih tak berjalan, walaupun siswa hanya daftar 5 orang, 10 orang masih tak berjalan, nah itu udah beda lagi. Maka memang saya juga berpikir itu, ke depan ini kita swasta, tidak bisa ngandalkan hanya dari siswa. Saya udah mulai berpikir begitu, ke depannya sekolah ini harus punya unit usaha. Unit usaha itu bisa mengatasi masalah-masalah yang nanti yang memang tak bisa diselesaikan selain itu. Jadi kalau sekolah punya unit usaha, seandainya siswa pun tidak ada, guru masih bisa bertahan, ya kan? Bagi saya ketika guru, jangankan tidak ada penghasilan, berkurang ya penghasilannya. Dulu dia ngajar misalnya 10 kelas, sekarang tinggal 5 kelas. Itu setengah penghasilannya. Sedangkan pengeluaran rumah tangga malah bertambah, ya kan? Itu bagi saya beban berat bagi saya. Bapak menghadapi masalah nih Pak, misalnya entah ada, nauzubillah lah Pak ya, ada clash antara sesama guru, kadang-kadang tuh ada ya yang kayak gitu, entah salah komunikasi, salah dalam ya sehari-hari lah gitu Pak. Kan biasanya Bapak menyelesaikan permasalahan itu saat itu juga, atau ada jadwal khusus, atau ada prosedur tersendiri khusus Pak? Sesuai kondisi. Kalau memungkinkan untuk saat itu lebih baik. Biasanya ada masalah terutama berkenaan dengan emosi gitu. Nah, itu. Nggak bisa saat itu. Biarkan reda dulu, amankan dulu. Nah, jadi sesuai kondisi. Amankan dulu, baru ambil penyelesaian. Pernah terjadi juga seperti itu, ya kan? Yang mana memang harus segera diselesaikan. Ada ya juga kita reda dulu. Karena kalau dalam kondisi seperti itu biasanya tidak bisa direda. Makanya saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan, bahkan di hampir setiap rapat guru. Saya katakan bahwa kebersamaan kita di sekolah ini, jam normal itu dari jam 7 sampai jam 4 sore. Cukup lama itu. Bayangkan kalau ada timbul masalah ya, gap antara guru itu, betapa tidak enaknya. Ya kan? Dari pagi sampai sore itu kita tidak nyaman dengan kawan, apalagi satu ruangan, satu tempat kerja, pasti tidak enak. Jadi itu memang sudah diantisipasi sebelumnya, jangan sampai terjadi. Maka saya sendiri biasa itu kalau ada waktu-waktu saya di samping kerja ini kan ruang ini saya sendiri. Kadang-kadang jenuh saya duduk sama-sama kawan-kawan di guru, ngomong-ngomong walaupun sambil gurau-gurau, tapi maksudnya itu memperlancar komunikasi gitu kan. Nah, mencairkan suasana tegang gitu kan. Nah, ajak gurau. Saya sendiri suka gurau. Pesankan durian ya Pak. Atau apa gitu. Menurut Bapak nih Pak, faktor apa yang paling membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematis itu Pak? Kepala sekolah itu tidak bisa kerja sendiri. Maka saya kalau di organis sekolah ini ada organisasi secara keseluruhan. Semua guru masuk terlibat termasuk staf. Ada yang khusus staf saja. Staf itu kepala sekolah, terjadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, kesiswaan, kemudian kepala TU, di situ ada staf-staf. Termasuk tidak salah perpustakaan juga. Nah, ini nih orang andalan saya. Ya kan? Mereka ini staker saya lah. Dan memang inilah yang harus bisa diajak kerjasama. Maka saya kalau nyusun struktur itu, siapa yang bisa diajak kerjasama? Ya kan? Kalau tidak bisa diajak kerjasama sulit tuh. Ya kan? Maka yang saya andalkan itu, yang jadi dapat membantu saya itu ini, setiap masalah saya panggil kan. Tidak secara resmi melalui WA, ya kan? Minta hadir di ruang saya rapat koordinasi hanya cukup 10 menit. Dan itu saya sering. Dan Bu FC juga pernah merasakan gitu. Pokok tidak berencana, kadang-kadang tiba-tiba ya rapat gitu. Untuk menyelesaikan masalah-masalah itu.
staf ahli ya, Pak. Staf ahli. Staf ahli. Staf ahli kepala sekolah. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, pelajaran apa yang dapat Bapak bagikan kepada saya sebagai referensi dari masa depan? Kematangan berpikir itu dominan ya, kematangan kita, kemudian memahami baik itu tugas kita sebagai seorang guru, bahwa seorang guru itu melaksanakan tugas mulia. Lakukanlah itu lillahi ta'ala, ya kan, lillahi ta'ala. Mau orang suka tak suka, senang tak senang, hasil kerja kita dipuji orang atau bahkan dicaci maki orang, terserah, jangan jadikan beban. Bahwa ini tugas saya laksanakan, di samping memang ya tugas pokok kita, ya kan, lillahi ta'ala. Kalau karena lillahi ta'ala, maka seberat apapun pekerjaan itu insya Allah ringan. Kenapa? Kita tak mengharapkan orang puji, kita tak mengharapkan hasil, kita hanya mengharapkan Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan. Soal rezeki, biar Allah yang urus. Soal upah, biar Allah yang nilai. Soal kesehatan, biar Allah yang jagakan. Nah, gitu. Termasuk ngajar. Ketika ngajar, kita bukan mengharapkan anak pintar, tapi lillahi ta'ala. Kalau kita mengharapkan anak pintar, anak tidak pintar kita kecewa. Ya kan? Kita mengharapkan pekerjaan target ini, target tak tercapai, kita akan kecewa. Tapi kalau lillahi ta'ala, kok sampai ke target, enggak ke apapun yang terjadi, dah jalan aja. Nah, saya kira resep yang paling bagus tuh ya lillah, ikhlas. Nah, mengharap ridha Allah aja. Pak, alhamdulillah nih Pak, kita udah selesai sesi tanya jawab kita. Semoga semoga diskusi kita hari ini membawa manfaat bagi Bapak maupun bagi saya, terutama bagi saya sebagai orang yang masih jauh perjalanan Pak. Terima kasih banyak atas waktu yang Bapak berikan, pengalaman yang Bapak berikan. Tidak bisa saya hargai dengan materi Pak, hanya doa yang bisa saya berikan, semoga menjadi amal jariah. Amin. Sampai ketemu.